Baik, terima kasih Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta kasih sayangnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam coaching pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Widya Eliska Putri, Duta Inspirasi Indonesia Batch 4, Perwakilan Provinsi Lampung. Alhamdulillah, saat ini saya diamanahkan menjadi fasilitator millennials menginspirasi di Batch 5. Dan pada malam hari ini, saya akan memoderatori kegiatan coaching pada malam hari ini yang bertemakan peran generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Luar biasa sekali. Pada malam hari ini, narasumber kita yang luar biasa ada Bapak Nurfansa Wirasakti sebagai staf ahli Menteri Keuangan bidang pengawasan pajak Republik Indonesia, 50 Public Relation pilihan R Indonesia tahun 2019, dan masih banyak lagi. Luar biasa sekali ya narasumber kita pada malam hari ini. Akan kita sapa. Selamat malam Bapak Frans yang biasa kita sapa. Luar biasa. Oke. Mbak Elis, siapa nama moderator? Iya, Pak. Mbak Elis. Oke, selamat malam Mbak Elis. Selamat malam semua Duta Inspirasi Indonesia dari seluruh Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Pak. Senang sekali nih, Bapak. Bisa bertemu lagi bersama Pak Frans dengan coaching pada malam hari ini, dan mungkin ini untuk kedua kalinya Duta Inspirasi Batch 5 bertemu Pak Frans pada malam hari ini. Mungkin bisa, apa kabar nih Pak pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat, semoga teman-teman Duta Inspirasi dari seluruh Indonesia juga sehat-sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, mungkin bisa langsung kali ya Pak ya. Mohon izin teman-teman PDD untuk menampilkan PPT-nya Pak Frans. Oke. Selamat malam, langsung aja ya, Mbak Elis ya? Iya Pak, disilahkan. Semuanya para Duta Inspirasi Indonesia batch ke-5 ya ini? Iya Pak, batch 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama senang sekali saya bisa hadir kembali untuk acara Duta Inspirasi Indonesia. Ini mungkin udah hari yang keempat atau keberapa gitu saya hadir untuk memberikan sharing mengenai beberapa hal yang terkait dengan Indonesia Emas 2045. Tentu saja ini saya mengharapkan semua para peserta Duta Inspirasi mendapatkan gambaran yang sama terkait dengan bagaimana nanti kita Indonesia, negara kita tercinta ini menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Yang kayaknya, 2045 kayak masih lama banget ya, padahal itu masih bentar banget gitu. Saya juga merasa, tahu-tahu kok udah umur sekian gitu, padahal kayaknya baru kemarin lulus SMA, kayaknya baru kemarin lulus SMP kan gitu ya. Nah ini juga nanti bakalan nggak berasa deh, saya yakin buat teman-teman semua. Dan saya berharap nanti pada saat 2045, teman-teman semua juga ingat tentang apa yang coba saya sampaikan pada hari ini, terutama terkait dengan apa-apa saja yang bisa menjadi acuan buat teman-teman dalam memberikan kontribusi sebagai generasi muda kepada Indonesia menuju Indonesia Emas di tahun 2045 nanti. Karena akan banyak hal yang perlu mungkin menjadi acuan, terutama kaitannya dengan peran kita di dalam setiap bidang gitu. Jadi nggak cuma mungkin nanti ada yang jadi pegawai negeri, ada yang menjadi pengusaha, ada yang jadi profesi dokter, pengacara dan lain sebagainya. Tapi juga dalam setiap peran pasti ada sesuatu yang dibutuhkan untuk memberikan kontribusi untuk Indonesia. Nah, untuk itulah pada malam hari ini saya mencoba untuk memberikan gambaran sekilas seperti apa kita nanti di 2045. Nah, saya yakin teman-teman dari seluruh Indonesia pasti sudah
mungkin ini nggak pertama kali yang dengar ya tentang Indonesia Emas, tapi paling tidak ada sedikit gambaran nanti bagaimana nanti kita bisa berbuat sesuatu untuk itu. Oke, bisa kita mulai itu slide-nya, silakan. Yang pertama-tama tentu saja kita, karena ini kan kita ada di Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya fondasi atau dasar, yaitu konstitusi yang menyatukan kita semua, di mana dalam konstitusi atau undang-undang dasar tersebut disebutkan tentang cita-cita perjuangan dari para founding fathers atau bapak-bapak pendiri bangsa ini gitu ya. Ini cita-citanya sangat mulia sekali pasti, dan saya yakin seluruh teman-teman duta juga sudah sering mendengarnya bagaimana cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kalau saya mungkin mengingatkan teman-teman pasti kalau upacara tuh paling sering dibaca ya, preambul atau pembukaan undang-undang, dan pasti sudah sering dengar. Tapi saya ingin malam ini nggak cuma hanya sekedar kata-kata ataupun hafalan, tapi ingin membuat kata-kata ini ataupun cita-cita ini meresap gitu ke seluruh segenap jiwa kita, sehingga kita punya semangat yang sama untuk mewujudkannya gitu. Yang pertama, tentu saja melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi tugas kita bersama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena saking seringnya dengar ya mungkin jadi kayaknya klise gitu. Tapi kalau kalian renungi dalam-dalam, ini luar biasa kalau menurut saya. Di tahun 1945, hampir 75 tahun yang lalu lebih, hampir 77 tahun yang lalu, itu mereka sudah punya cita-cita yang begitu mulia dan begitu meresap, sehingga mereka punya tujuan yang sangat kalau menurut saya sih, saya merasakannya sebagai satu perwujudan peradaban Indonesia sebagai suatu bangsa, karena dia ingin melindungi segenap tumpah darah, kemudian setelah dilindungi dia ingin memajukan kesejahteraannya, kemudian ingin dicerdaskan, karena nanti kalau semua sudah menyatu, semua sudah cerdas, sudah sehat, ingin ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini kan luar biasa sekali ya, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Makanya berbagai macam wujud kebijakan Indonesia itu lahir dari cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa ini yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian dari sini, dari cita-cita ini kita memproyeksikan kira-kira seperti apa sih Indonesia di tahun 2045 gitu ya. Ini gambarnya flight-nya belum kelihatan ya? Apa masih belum di-share, Pak? Oke. Oh, saya yang share ya. Bentar ya. Saya nggak bisa share nih, di disable. Mungkin ada yang udah dikasih bahannya belum sama tim saya. Saya nggak bisa share juga soalnya. Ini udah, Pak. Mungkin panitia saja. Pak. Nggak kelihatan tuh di saya. Itu. Mungkin langsung slide yang ketiga ya, setelah judul. Coba kalian bayangkan ya, di Indonesia di tahun 2045 ini nantinya, berdasarkan berbagai macam survei yang telah dilakukan, dengan mengacu kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian juga jumlah penduduk dan lain sebagainya, kemudian kapasitas dan kemampuan Indonesia sebagai satu negara, itu diperkirakan Indonesia nanti akan tumbuh sebagai ekonominya di tahun 2030 itu nomor 7 menurut McKinsey, di 2035 itu nomor 8, dan akan menjadi nomor 4 dunia kalau menurut The Economist Intelligence Unit. Nah, tentu saja ini membutuhkan banyak persiapan dan juga banyak hal-hal yang harus kita lalui supaya ini nanti menjadi sesuatu yang nyata, nggak hanya mimpi gitu. Nah, ini tentu membutuhkan juga partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia secara keseluruhan, tidak hanya
kami sebagai pemerintah, dan ini tidak hanya pengusaha saja, tidak hanya para profesional saja, tapi seluruh rakyat Indonesia bersama-sama mewujudkan cita-cita perjuangan itu. Terus kalau misalnya nomor 4 ekonomi dunia tuh, atau nomor 5 di tahun 2045 itu seperti apa sih gambarannya? Nah, ini menarik nih. Coba di slide, itu slide-nya bisa dimajuin nggak? Slide terus lagi. Nah, ini impian Indonesia nih. Di 2045 nih, coba teman-teman lihat ya. Kita ingin menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Negara maju sehingga kekuatan ekonomi di dunia. Nah, coba saya pengen teman-teman yang ada di sini memejamkan matanya, merem deh coba. Coba merem. Jangan. Merem sebentar, semenit 2 menit ya, sambil dengerin kata-kata saya nih. Di tahun 2045, pendapatan kita itu akan mencapai sekitar 30.000 US dollar dalam setahun. Yang artinya itu adalah sekitar 4,5 miliar dalam 1 tahun. Yang artinya kira-kira per bulannya itu hampir mendekati 200 juta. Coba sambil merem, bayangin kamu punya penghasilan hampir 200 juta dalam sebulan, dan bayangin kamu tinggal di satu apartemen, bayangin kemana-mana kalian naik kendaraan umum, keretanya bagus, mobil nggak macet, kemudian bayangin juga gedung-gedung tinggi, pencakar langit seperti di New York, dan bayangin juga orang-orang pada sibuk berjalan-jalan, menaiki kendaraan umum. Bayangkan juga kotanya bersih. Bayangkan juga bahwa kita punya banyak subway, kendaraan kereta api bawah tanah. Dan bayangkan juga anak-anak kita bisa sekolah, bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang bagus. Dah, buka matanya. Itu bukan mimpi. Itu yang akan kalian dapatin nanti di 2045. Suatu kemewahan mungkin kalau dibayangin sekarang ya. Apalagi mungkin yang berasal dari Aceh, dari Lampung kayak Mbak Elis, atau siapa ini yang kelihatan di saya dari Duta 5, dari Ros Evita nih dari mana nih? Atau dari Mas Ahmad Ramdan dari mana nih? Atau yang dari Duta 5 Mas Wahyu dari NTT misalnya. Mungkin nggak kebayang tuh sekarang. Tapi itulah gambaran dengan penghasilan yang tinggi, sistem transportasi yang bagus, kemudian juga bangunan-bangunan gedung yang modern, dan lain sebagainya. Itulah Indonesia di tahun 2045 nanti. Kemudian kita semua bisa sampai sana ya. Amin gitu ya. Mudah-mudahan juga saya sampai, nggak tahu umur saya nyampe apa enggak tuh di 2045. Kalau kalian sih mungkin masih bisa kesehatan. Nah, untuk menuju ke sana, ini kan ada tadi tujuannya 2045 nih, ada mimpi kita nih. Nah, untuk mencapai mimpi itu ada kita menetapkan pilar-pilar atau tiang penyangga utama supaya mencapai mimpi itu. Kan kita nggak mau mimpi siang bolong, nggak punya dasar gitu ya. Nah, itu ada salah satu persyaratan-persyaratannya. Apa persyaratannya? Kita lihat di slide berikutnya, kita lihat. Yang pertama, sumber daya manusia dan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian pemerataan pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Apa artinya ini? Yang pertama deh kita lihat, kita pengen SDM atau sumber daya manusia, atau ya kalian-kalian lah yang generasi penerus ini, yang masih muda-muda. Saya yakin depan umurnya di bawah 30 atau di bawah 25 semua ya, masih muda-muda lah. Di 2045 nanti kalian umurnya mungkin kalau sekarang tambah 20 tahun lah, kira-kira 23, mungkin nanti sekitar 45 sampai 50. Itu bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, sehingga tidak hanya menjadi pemakai atau pengguna dari teknologi, tapi juga pembuat atau pencetus atau pencipta teknologi. Kemudian pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan artinya rumah-rumah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan di Aceh, di Subuh Salam sana, di Aceh, daerah Aceh, sampai di Merauke, itu sama. Kesempatan untuk sekolah sama, kualitasnya sama, fasilitas pendidikannya sama. Kemudian pembangunan ekonominya berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti dia sustain, sustain stabil. Jadi nggak hari ini kaya, besok bangkrut, kayak orang-orang gitu. Kalau bisa dapat duit kaget gitu hari ini karena nggak cerdas, dia nggak memakainya dengan sembarangan. Hari ini dapat uang lotre, besoknya bangkrut karena habis buat foya-foya.
Kemudian ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketahanan nasional dalam arti kita tidak diganggu oleh adanya gerakan-gerakan yang mungkin bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Kemudian tata kelola pemerintahannya juga bagus, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang kolusi dan nepotisme, sehingga semua berjalan secara profesional. Nah, inilah pilar-pilar utamanya untuk menuju yang tadi kalian mimpikan tadi itu. Ini akan sangat luar biasa, karena kalian akan berperan, paling tidak di salah satu di antaranya. Nah, kalau peran kalian sangat bagus di situ, misalnya ada 65 orang sini, 64 lah, kecuali saya, mungkin nanti akan berperan masing-masing. Kalau kalian berperan dengan sangat bagus, unggul, nanti akan mendapatkan bonus Indonesia Emas di tahun 2045. Itu yang ingin sampai bersama. Nah, tapi kan tentu saja Indonesia nggak sendiri ya. Pasti negara lain juga maju juga. Jadi kalau coba bayangkan misalnya kita pengen kita sebagai keluarga maju, pasti kan tetangga-tetangga sebelah kita juga pengen maju kan. Nah untuk itulah kita harus maju-maju bersama gitu. Caranya bagaimana? Coba kita lihat, kita prediksi demografi global di tahun 2045 nanti seperti apa sih perubahan-perubahannya? Kita lihat next slide. Nanti itu akan sangat peran-peran yang paling utama akan sangat dominan oleh adanya perubahan geoekonomi. Nanti mungkin negara-negara yang punya jumlah penduduk usia muda seperti Indonesia akan menjadi negara yang mendominasi secara ekonomi. Kemudian terjadi banyak urbanisasi dunia, di mana nanti akan banyak timbul kota-kota baru atau perkotaan-perkotaan itu akan semakin tumbuh. Kemudian perdagangan internasional akan semakin borderless atau tidak berbatas negara. Kita sudah lihat ya sekarang perdagangan itu sudah benar-benar tidak terbatas dengan adanya e-commerce ataupun teknologi internet dan teknologi komunikasi, sehingga mau beli sesuatu dari Cina, dari Rusia, ataupun dari negara manapun itu bisa didapatkan dalam waktu sekejap. Kemudian juga peranan emerging economics dari negara-negara berkembang seperti Indonesia sekarang diperkirakan tahun 2045 itu akan menjadi negara maju. Kemudian juga kelas pendapatan menengahnya itu akan meningkat. Saya ngebayangin kalau misalnya Mbak Ros Elvitan yang ada di layar saya. Hari ini mungkin pendapatannya baru mungkin misalnya 10 juta sebulan, mungkin di tahun 2045 dia udah menjadi 4 atau 5 kali lipat dalam sebulan. Kemudian juga ada perubahan iklim. Kita tahu ada perubahan iklim karena adanya polusi dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Jadi inilah dunia juga berubah gitu. Nah, untuk mengantisipasinya kita juga harus melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya bisa menjadi leader atau pemimpin di dunia nanti. Jadi karena dunia berubah, negara lain juga berubah, kita tidak boleh tertinggal. Nah, apa saja modalnya? Kita lihat di next slide-nya. Beberapa modal yang bisa kita dapatkan adalah adanya komposisi penduduk yang sangat besar, terutama dari sisi jumlah ya. Karena Indonesia saat ini jumlah penduduknya itu ada sekitar 270 juta dan diperkirakan nanti akan bertambah terus 32,56 juta bila dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Nanti diperkirakan akan lebih sekitar 325 juta di tahun 2045. Nah, ini dominasinya adalah kaum-kaum muda atau yang disebut sekarang kaum milenial. Dengan modal kaum milenial sebagai penduduk yang dominan, maka diharapkan nanti ini bisa menjadi salah satu modal utama untuk maju, untuk tumbuh. Tapi kan tentu saja bukan kaum milenial yang, mohon maaf ya, yang tidak sehat, yang kemudian tidak cerdas, tapi kaum milenial yang memang tumbuh dengan daya tahan yang kuat, kemudian gigih, dan juga disiplin, dan juga siap untuk mempunyai daya saing dengan negara-negara lain. Nah, penduduk usia produktif inilah yang nanti kita harapkan menjadi modal utama, karena sekaya-kayanya sumber alam yang kita miliki, sebagus-bagusnya teknologi yang kita kuasai, sebanyak-banyaknya uang yang kita miliki, kalau sumber daya manusianya, orangnya tidak tidak mempunyai integritas, tidak mempunyai kualitas yang bagus, maka tidak akan menjadi satu modal utama. Dia akan malah menjadi ancaman. Ya. Jadi apalagi belum lagi kalau misalnya anak-anak mudanya sakit-sakitan atau mungkin terpengaruh oleh narkoba, mohon maaf. Jadi ini bukannya menjadi peluang, tapi akhirnya malah menjadi ancaman. Nah, itu yang harus kita hindari.
Kemudian kita lihat prasyaratnya seperti apa saja kalau kita detailkan, next slide-nya. Untuk itu kita perlu infrastruktur yang memadai. Saya ambil contoh ya, kita kan sedang membangun jalan tol yang rencananya akan menghubungkan antara Pulau Sumatera dari ujung Aceh sampai ujung Sumatera di Lampung. Ini kan akan memudahkan distribusi barang-barang yang mungkin selama ini kalau barang dari kopi dari Aceh sana dijual ke Jakarta mungkin akan sangat mahal karena biaya transportasinya mahal. Tapi dengan adanya infrastruktur, jalan tol, kemudian juga mungkin pelabuhan ataupun bandara, itu akan menjadi lebih murah dan bisa dibeli oleh banyak orang. Dan demikian juga barang-barang yang diproduksi di Aceh bisa dinikmati oleh teman-teman yang kita ada di Jakarta. Kemudian tadi kualitas dan daya saing sumber daya manusia kita. Tadi kita nggak cuma hanya punya modal banyak sumber daya manusia anak-anak muda, tapi juga harus yang sehat, yang cerdas, yang punya disiplin tinggi, punya integritas tinggi, sehingga ini bisa bersaing dengan negara-negara lain. Kemudian kesiapan teknologi juga, pemerintah dalam hal ini juga sudah membangun jaringan-jaringan komunikasi data sehingga bisa menghubungkan pulau-pulau terkecil di Indonesia melalui internet dan lain sebagainya. Kemudian perencanaan kewilayahannya juga harus bagus. Mana-mana daerah yang akan dikembangkan menjadi daerah perkotaan, mana yang akan dikembangkan dari daerah kesiapan pangan dan lain sebagainya. Kemudian ekonomi dan sektor keuangan itu adalah melalui APBN. APBN itu anggaran pendapatan dan belanja yang sehat. APBN itu kalau saya bandingkan dengan sebuah rumah tangga, dia adalah perencanaan keuangan yang dilakukan oleh, mohon maaf, misalnya ibu-ibu ya. Dia dalam setahun dia merencanakan untuk belanja apa aja, kemudian dapat uangnya dari mana aja, mungkin dari suami atau dia bekerja dan lain sebagainya. Dia merencanakan itu dalam setahun, bulan Januari dia mau beli apa, mau penerimaannya dari mana, kemudian sampai bulan Desember dia merencanakan itu secara detail, termasuk juga misalnya kalau misalnya pendapatannya tidak memadai, mungkin dia harus utang dan lain sebagainya. Tapi pengelolaan APBN atau pengelolaan keuangan ini menjadi kunci karena dia harus sustainable atau berkelanjutan, harus sehat. Nggak boleh dia, ambil contoh negara Sri Lanka yang pada saat ini diambang kebangkrutan karena dia tidak mampu membayar utang-utangnya. Mungkin dia dipakai untuk foya-foya atau mungkin dikorupsi oleh para pegawainya di sana. Nah, itu yang harus kita cegah. Sehingga ini juga bisa menjadi satu modal. Kemudian stabilitas ekonomi makro, jangan sampai contoh misalnya harga-harga naik sehingga orang menjadi kesusahan dan tidak bisa membeli bahan makanan dan lain sebagainya. Kemudian stabilitas politik, jangan ada pertentangan di antara para misalnya anggota DPR, antara partai-partai dan lain sebagainya. Kemudian stabilitas hukum. Ini artinya orang berkedudukan sama di atas hukum sehingga ada kepastian hukum dalam melaksanakan bisnis, dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, dan ini ditunjang dengan adanya perangkat-perangkat hukum yang berintegritas, tidak mudah disuap, dan lain sebagainya. Nah, ini membuat kita, modal kita untuk di tahun 2045 bisa menjadi negara yang maju, Indonesia emas, gitu ya. Nah, itu pembukaannya, maksudnya bukan pembukaan apa, gambaran besar Indonesia, gambaran besar dunia seperti apa di sekitar 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang akan datang, dan bagaimana kita bisa berkontribusi ke depan, seperti apa, dan kira-kira apa yang harus kita lakukan. Nah, kita lihat sekarang peran teman-teman semuanya nih sebagai generasi muda. Bisa sebelum kita lanjut, bisa dicek, ditulis nggak dari mana aja nih kalian? Dari seluruh Indonesia ada ya? Asalnya dari mana aja nih? Pak. Komplit ya? Dari satu provinsi, dua wakil ya? Apa gimana? Iya Pak, satu provinsi, 2 perwakilan, putra dan putri. Berarti ada 64 pas ya? Ada yang dari Sumatera Selatan nggak? Coba nyawat dari Sumatera. Saya kebetulan orang Sumatera Selatan nih. Saya pengen tahu yang dari Sumatera Selatan. Siapa nih namanya? Nah, itu ada yang lain. Siapa tuh namanya? Mafait. Apa sih namanya? Pahit, Pak. Pahit. Pahit. Dari mana kamu? Usulannya mana? Saya dari Kabupaten Pali, Pak. Mana? Kabupaten Pali. Pali itu di mana? Pali itu kabupaten baru mekaran dari Muara Enim. Oh, deket dong. Saya dari Lahat tuh. Lahat deket ya, Pak. Deket.
Ya, salam kenal Mas Fahid. Ini satu lagi Karisma Putri dari Kalau asal di ini Pak dari Oku Selatan, tapi Wih. sekarang lagi di Palembang. Oh, kuliah di Palembang. Iya, Ya, senang bisa kenalan dengan Wong Tito Galo dari Mas Fahid dan Mbak Putri ya, tak panggilan. Saya kebetulan lahir di Lahat dan asal saya dari Lahat. Terima kasih. Jadi kira-kira apa ya kontribusi dari teman-teman semua nih, ada Mas Fahid, Mbak Putri, Mbak Elis, Mas Yusuf, pokoknya semuanya lah yang bisa kita kontribusikan. Apakah kita harus seperti itu? Next slide-nya. Ini adalah contoh-contoh generasi yang menjadi panutan ya, yang ideal. Ada yang tahu nggak yang paling kiri siapa? Ayo, coba. Paling kiri siapa? Nadi. Yang sebelahnya? Pak Nadiem. Yang sebelahnya lagi Makarim. Pak Rahmat Kaimuddin. Bukan. Mentang-mentang Bukalapak, Pak Rahmat Kaimuddin. Tapi orangnya bukan itu. Salah tuh. Ayo, siapa? Tebak. Ahmad Zaki, Pak Ahmad Zaki. Ahmad Zaki. Sebelahnya lagi siapa? Ada yang kenal nggak? Nggak ada yang kenal ya? Ada 64 orang nggak ada yang tahu sebelahnya Ahmad Zaki. Itu namanya William Tanuwijaya. Dia foundernya Tokopedia. Kalau sebelahnya pasti udah pada tahu semua lah ya. Maudi. Iya Pak, Maudi Ayunda. Kalau Maudi pada tahu semua ya. Iya. Ini adalah generasi muda yang kita jadikan satu role model ya, di mana mereka berperan sangat aktif dan juga berpendidikan, cerdas dan sehat pada bidangnya masing-masing. Walaupun sebagian besar dari mereka adalah kita ketahui memang pintar di bidangnya di dalam segi teknologi, dalam sisi perdagangan melalui e-commerce dan juga melalui pendidikan tinggi yang dicapai oleh Maudi, sehingga dia diangkat juga ya sebagai juru bicara G20 ya. Kayaknya sekarang apa-apa Maudi ya, hampir semua bidang dikuasai oleh dia. Gitu. Tapi anyway, ini salah satu contoh bagaimana generasi muda yang berhasil, yang mungkin nanti akan menjadi role model dari kita semua. Mudah-mudahan nanti ke depannya mereka akan terus berhasil dan juga menjadi panutan buat kita semua. Tapi yang penting dari sini semua, kita tidak hanya pintar, tidak hanya cerdas, tapi kita perlu modal-modal yang lain, karena pintar saja tidak cukup, tapi kita juga harus punya beberapa faktor yang penting untuk kita capai. Dalam hal ini, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita nanti bertemu dengan orang-orang, itu bisa kita lihat di next slide. Coba kita lihat. Ada 5 faktor utama yang menurut Thomas Stanley itu menjadi kunci kesuksesan seseorang. Jadi bukan kepintaran nomor 1 ternyata, bukan kecerdasan, bukan kemewahan ataupun kekayaan, tapi yang menjadi faktor utama dari satu kesuksesan seseorang itu ini berdasarkan ini ya, sudah berdasarkan survei selama kurang lebih 10 tahun itu dari 1.001 responden dan mensurvei milioner yang sukses di Amerika. Kecerdasan atau IQ itu hanya di nomor 21 ternyata. Jadi cerdas atau pintar aja nggak cukup. Kuliah di perguruan tinggi ternama, misalnya kalau di Indonesia itu di UI, UGM, di UTB, itu juga bukan salah satu faktor. Dia hanya di faktor nomor 23. Lulus dengan nilai tinggi, IPK kita 4, mungkin akan ada menambah mungkin 4,5 gitu ya, sampai mentok gitu IPK-nya, juga bukan faktor, dia hanya di faktor nomor 20. Tapi nomor 1 adalah kejujuran. Tuh. Ini ada survei dan sudah menjadi terbukti bahwa kejujuran atau being honest to everyone itu ada menjadi modal utama. Jadi ini yang menjadi salah satu kunci bagi kesuksesan, karena kalaupun kalian cerdas, kalian pinter, tapi tidak jujur, tentu saja reputasinya akan menjadi tidak baik. Dan ini akan menjadi bumerang ketika kalian walaupun pintar dan cerdas, tapi ilmunya, teknologinya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau tidak mencerminkan kejujuran. Kemudian yang kedua, mempunyai disiplin yang baik. Disiplin ini dalam arti keseluruhan ya, dari sisi waktu, dari sisi bekerja, dalam sisi berjanji dengan seseorang, dan lain sebagainya. Jadi, being well discipline ini menjadi salah satu kunci juga. Jangan sampai kalian udah pinter,
terus jujur, tapi nggak disiplin. Kalau janji sama orang tuh suka ngaret. Atau kalau misalnya kita mau menyelesaikan pekerjaan, diminta tuh bosnya, karena kalian pintar, diminta 7 hari untuk menyelesaikan, kalian menyelesaikannya 2 bulan, sebulan gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan. Karena dengan berdisiplin dari sisi waktu terutama, kalau kalian bisa menyelesaikan pekerjaan sebelum waktunya, maka kalian punya waktu lebih untuk mengerjakan hal yang lainnya. Nah, ini juga menjadi modal utama. Kemudian yang ketiga, pintar bergaul atau getting along with people. Ini faktor penting juga. Nah, makanya kenapa saya sempatkan hadir juga untuk acara Duta Inspirasi Indonesia ini, karena saya yakin teman-teman di sini bisa bergaul, bisa bersosialisasi, dan ini adalah modal utama untuk bagi kalian yang hadir di sini untuk saling kenal dengan seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Ini adalah satu privilege yang menurut saya nanti bisa menjadi modal ke depan. Nah, kita nggak pernah tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, Mbak Yunde tadi, Mbak Putri tadi mau jadi apa. Tapi paling tidak, kalau suatu waktu kita butuh, misalnya ada Mbak Yundev ini di Sulawesi, di Makassar mungkin, kita mau ke Makassar, mungkin kita bisa menghubungi beliau. Atau kalau kita pengen tahu masakan apa yang khas di sana, kita bisa kontak beliau. Jadi, networking atau sosialisasi ini sangat penting. Jadi jangan tinggalkan ini karena dia menjadi faktor juga. Kemudian mempunyai pasangan hidup yang mendukung atau having a supportive spouse. Ini kalau mungkin belum punya keluarga, mungkin dari ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya, pokoknya yang keluarga yang mendukung ini sangat berpengaruh juga. Karena dengan adanya dukungan dari pihak yang dekat dengan kita, itu akan menjadi salah satu penghubung kita untuk meraih kesuksesan. Ini juga saya yakini benar karena apalagi ibu ya, doa seorang ibu itu sangat makbul dan sangat berpengaruh besar kepada kesuksesan anak-anaknya. Nah, kemudian yang kelima, bekerja lebih keras daripada orang lain. Ini juga menjadi salah satu kunci yang menurut saya kalau dalam bekerja itu dia bisa menghadirkan kita dengan sosok atau nilai yang lebih dari orang lain. Ya, jadi kalau misalnya kita punya nilai lebih dari orang lain, maka orang akan ingat dengan kita. Kalau misalnya saya sering tuh menyampaikan ke staf saya yang di kantor. Pokoknya kalau kebetulan saya pernah bekerja langsung di bawah Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani Indrawati, saya bilang ke anak-anak saya, pokoknya kalau Ibu Menteri bilang hari ini harus selesai, kita harus menyelesaikannya kemarin. Jadi kita dalam artian kita harus tahu apa yang dia inginkan sebelum diperintahkan gitu. Nah, itu menjadi modal. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya supaya pemimpin kita atau bos kita atau atasan kita itu bisa kita fasilitasi atau kita kerjakan hal-hal yang mungkin menjadi pikiran mereka sebelum mereka memikirkannya. Jadi kita menjadi solusi dari bos kita, bukan menjadi problem. Kita memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi oleh atasan kita dalam menyelesaikan masalah. Nah, ini tentu saja faktor nomor 5 ini yang menjadi penting. Ini yang 5 utama, dan ini saya sudah buktikan sendiri dalam alhamdulillah ini menjadi kunci keberhasilan, kalau bisa dianggap berhasil ya dari karir saya, sehingga ini juga menjadi acuan. Menurut saya ini benar sekali. Jadi saya nggak pintar-pintar amat gitu. Dan juga saya bukan lulusan dari sekolah yang terkenal, maksudnya dari sisi ini ya, saya bukan dari sekolah negeri, dari Universitas Gunadarma, mungkin teman-teman pernah dengar juga. Padahal teman-teman saya yang lain mungkin dari UI, dari ITB, dan lain sebagainya. Dan saya juga nilainya juga pas-pasan, IPK-nya juga nggak bagus-bagus amat. Saya juga mungkin lebih dibandingin Mbak Elis, mungkin lebih tinggi nilainya. Tapi modal 5 ini yang jadi acuan, sehingga ya alhamdulillah saya bisa berada di posisi saya sekarang. Dan saya juga pernah mendapatkan, ini saya selalu ulang-ulangin buat memotivasi kalian semua. Saya itu pernah dipuji secara langsung oleh Menteri Keuangan, dia bilang, kamu beyond my expectation, katanya. Jadi artinya dia menghargai pekerjaan yang saya lakukan dan tidak ekspektasi di luar ekspektasinya, dia mungkin underestimate tadinya kemampuan saya. Tapi dengan modal yang tadi itu bisa menghadirkan sesuatu yang dianggap berhasil oleh seorang Menteri Keuangan. Jadi teman-teman jangan ragu pakai acuan 5 ini supaya menjadi sukses. Nah, terus untuk mulainya dari gimana caranya? Pertama, next slide, kita lihat, kita identifikasi dulu diri kita sendiri ini. Kita ada di mana nih sekarang nih?
umur berapa, kira misalnya 21 gitu, misalnya. Terus apa aja yang udah saya lakukan selama 21 tahun ini? Terus apa yang akan saya lakukan di beberapa tahun ke depan? Kontribusi apa yang bisa saya lakukan? Jadi kita bisa ngukur-ngukur kira-kira kemampuan saya apa, kompetensi saya apa, passion saya apa, bidang yang saya sukai apa. Itulah nanti yang akan kita fokuskan untuk kita kerjakan. Bisa jadi apa yang kita pelajari di kampus mungkin bukan passion, tapi bukan berarti kita harus cuek dengan kuliah saya, dengan kegiatan saya, tapi itu juga menjadi salah satu mungkin batu loncatan sehingga bisa menjadi sukses. Maksud saya gini, bisa jadi mungkin teman-teman ada yang di sini melanjutkan sekolah karena diarahkan oleh orang tuanya untuk mengambil jurusan tertentu yang mungkin nggak disukai oleh teman-teman. Tapi bukan berarti kita harus nggak suka kuliah, kemudian juga nggak meneruskan kuliah itu dengan benar dan lain sebagainya. Tapi itu pekerjaan kuliah itu tetap kita teruskan, tapi kita juga fokus juga dengan apa-apa yang kita sukai juga. Misalnya, karena sekarang ini untuk mempelajari sesuatu itu mudah sekali, beda dengan zaman saya dulu. Kalau misalnya ingin tahu suatu pengetahuan, harus ke perpustakaan, nyari bukunya, dan lain sebagainya. Kalau sekarang tinggal googling, tinggal cari di YouTube, kalian udah bisa pinter sendiri. Gitu. Nah, inilah tahap pertama mungkin diukur-ukur dulu. Kira-kira saya mau menjadi apa, mungkin kita bikin acuan, mungkin 5 tahun lagi ke depan saya mau apa nih, 10 tahun lagi saya mau kayak mana, 15 tahun lagi saya mau kayak mana. Jadi kalian punya planning atau perencanaan yang matang yang nanti kira-kira bisa kita hadapin gitu ya. Terus next slide, kemudian tentukan tujuannya. Setelah tadi tentukan tujuan, terus kalian bagi lagi aja. Nanti misalnya 5 tahun ke depan, nanti tiap tahun kita hitung mundur. 4 tahun lagi mesti ngapain, 3 tahun lagi mau ngapain, 2 tahun lagi ngapain, setahun lagi mau ngapain. Jadi ada perencanaan yang matang, sehingga kalau misalnya nanti tahun pertama, oh ternyata gagal, nggak bisa melaksanakan ini, saya harus ngapain nih. Tapi tetap tujuannya sama gitu. Tapi kan nggak selalu tujuan bisa dijalani dengan sesuai perencanaan. Tentu saja ada kegagalan, tapi juga kita harus punya planning B dan lain sebagainya. Sehingga dalam keadaan darurat pun kita harus punya skala prioritas mana yang harus kita pilih. Ketika harus memilih, ini saya ambil dari bukunya Stephen Covey tentang 7 Habits. Ketika kita harus memilih, maka kita punya skala prioritas. Yang penting itu mendahului yang kurang penting. Mana nih yang lebih penting di antara ini? Kemudian yang kurang penting mendahului yang tidak penting. Yang tidak penting mendahului yang tidak penting sama sekali. Jadi akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang memang harus kita kerjakan, dan itu akan menjadi modal utama dan diharapkan bisa berdampak terhadap tujuan yang hendak kita capai. Nah, kalau sudah punya itu, terus kita bagaimana caranya? How? Next-nya, itu kita harus jeli mencermati, terutama dari melihat situasi, kemudian juga melatih kepekaan. Next slide, coba kita lihat. Dan contoh misalnya ya, ketika dunia sedang berubah, kita harus bisa mengantisipasi seperti apa perubahannya, mau ke arah mana, dan kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Katakan misalnya, saya udah belajar, bukan belajar ya, maksudnya membuat konten di Instagram nih, udah jago banget gitu misalnya. Atau ada TikTok yang baru gitu kan. Dan orang udah beralih TikTok, kita masih fokus ke Instagram misalnya, udah nggak laku lagi. Nah itu kan jadinya momentumnya hilang gitu. Jadi harusnya kita bisa menyesuaikan diri dengan itu. Apalagi di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat ini juga menjadi satu tantangan tersendiri bagi kalian. Kemudian hargai waktu. Nah, ini akan menjadi salah satu kunci disiplin kita, sehingga kita bisa menunjukkan komitmen dan mempunyai daya tinggi dan menuju kesempurnaan. Karena yang namanya waktu itu sebenarnya priceless gitu, nggak ada harganya. Tapi begitu kalian misalnya mencederai waktu, misalnya tidak disiplin, kemudian tidak menghargai perjanji dengan orang, itu akan menjadi reputasi yang buruk dan akan menjadi citra yang tidak baik bagi diri kita sendiri, yang akhirnya merugikan kita sendiri. Dan dengan menghargai waktu juga sebenarnya kita bisa mendisiplinkan diri sendiri. Saya ambil contoh saya nih. Ini udah mungkin Mbak Elis juga udah pernah dengar di sesi sebelumnya. Saya udah hampir kira-kira 27 tahun kerja nih, 27 tahun kerja di Kementerian Keuangan. Belum sekalipun saya telat masuk ke kantor gitu. Bayangin tuh, dari zaman waktu mengisi absen masih manual, pakai tulis
tangan ya, sampai sekarang absennya pakai cap jempol, sampai nggak perlu absen karena sekarang udah punya jabatan, jadi nggak perlu absen lagi. Saya nggak pernah telat. Pernah telat sekali karena pecah ban, jadi harus ganti ban dulu. Tapi itu inilah ya, darurat. Jadi hargai sang waktu, karena dengan disiplin seperti itu, nah, kalian bisa punya banyak waktu, kesempatan untuk mengerjakan yang lain. Dengan bisa mengerjakan yang lain, teman-teman nanti bisa menjadi punya nilai lebih, karena punya sesuatu yang lebih daripada yang dimiliki oleh orang-orang lain. Yang namanya pemenang, namanya winner itu kan simply karena kalian mempunyai sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh para loser gitu. Jadi miliki lebih itu dari waktu yang kita punya gitu. Nah, ini tentu saja perlu disiplin yang tinggi, perlu daya tahan yang tinggi, tapi begitu kalian sudah terbiasa, maka ini akan mudah dan mudah-mudahan bisa menjadi modal yang kuat. Kemudian bagaimana cara mulainya? Ya mulai dari sekarang. Next slide coba kita lihat. Kita mulai mungkin dari berdoa. Setiap pagi saya sebelum ke kantor di mobil ataupun di jalan saya berdoa, niat pagi hari ini untuk bekerja lillahi ta'ala, karena semua niat kalau kita bekerja niat untuk ibadah nanti akan menjadi bernilai ibadah juga setiap apapun yang kita lakukan. Kemudian kita hindari hal-hal negatif selama di hari-hari di kantor ataupun di tempat bekerja atau tempat aktivitas, dan setelah itu lakukan yang terbaik. Dengan melakukan terbaik setiap hari, kalian atau terus dilatih. Ini kan kayak orang lagi diasah pisaunya gitu loh. Dan begitu kalian mengerjakan sesuatu yang baik, makin hari makin baik, dan makin tajam pisaunya. Dan waktu dibutuhkan, ini pisau bisa digunakan untuk memotong yang banyak gitu. Jadi suatu waktu kesempatan itu datang, kalian udah siap karena udah punya modal banyak gitu. Dan di akhir-akhir sebelum pulang ke rumah ataupun setelah pekerjaan kita selesai, jangan lupa juga berdoa, bersyukur, dan mungkin sedikit evaluasi kira-kira apa yang menjadi kendala pada hari ini, apa yang sudah saya lakukan. Jadi kita mungkin bisa merenungin seperti apa yang sudah kita lakukan. Jadi itulah hari-hari ini benar-benar contoh dari hari-hari saya, sehingga mungkin bisa menjadi acuan juga. Nah, terus next-nya. Nah, ini yang karena kalian adalah menjadi duta inspirasi nih judulnya. Tentu saja orang mengharapkan kalian jadi teladan gitu ya. Nah, tunjukkan komitmen, kemudian mempunyai daya tahan yang tinggi, nggak cengeng, nggak ini. Tapi mungkin sekali-sekali perlu selingan ataupun mau relax juga nggak apa-apa. Tapi paling tidak harus punya daya tahan yang tangguh gitu ya, nggak mudah menyerah. Kemudian itu akan menuju kesempurnaan. Dan itu harus dimulai dari sekarang dengan niat untuk disiplin waktu, merencanakan waktu, dan tumbuhkan rasa malu. Malu kalau telat. Malu kalau misalnya menyampaikan pekerjaan sampai dimarah-marahin bos dulu baru nyaranin ke pekerjaan. Malu kalau misalnya gagal dan lain sebagainya. Dengan tumbuhkan rasa malu, itu nanti mudah-mudahan akan menjadi motivasi buat kita untuk tidak melakukan pekerjaan yang mungkin menjadi tantangan dari kita. Mudah-mudahan dengan begitu kalian semua bisa mempunyai modal yang kuat, yang cukup untuk menjadi seorang duta inspirasi, menjadi seorang yang teladan, menjadi role model. Dan kalau misalnya kalian bisa menjadi role model di keluarga, mungkin keluarganya akan menjadi inspirasi buat kakaknya, adiknya, ibunya, bapaknya. Dan satu keluarga ini bisa menjadi role model bagi tetangganya. Tetangganya bisa menjadikan satu rukun tetangga menjadi role model semua. Satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu Indonesia akhirnya. Itu sih yang kita harapkan. Jadi satu Indonesia ini bisa bersama-sama menuju tujuan yang tadi, yang diinginkan oleh para pendiri bangsa ini, dengan modal-modal yang tadi, dengan kemampuan yang sama, komitmen yang sama. Dan demikian kita semua bisa menjadi teladan, dan kita bisa bersama-sama mencapai Indonesia Emas di tahun 2045. Demikian kira-kira teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan banyak masukan, terutama dari hal-hal yang sifatnya praktikal, dan juga dari kalian masih muda ya, dan sekarang ini bisa anak muda ini kalau saya lihat bisa jadi apa aja dan kapan aja gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya. Saya ambil contoh misalnya ada anak-anak SMP yang belajar dari YouTube tentang programming, dia bisa menembus NASA loh.
NASA di Amerika itu bisa ditembus, bisa dihack sama dia. Ada bapak-bapak pekerja di Sukabumi, dia bisa bikin helikopter belajar dari YouTube. Nah, maksud saya kesempatan itu begitu luas sekarang. Kalian bisa ngapain aja gitu. Tinggal minatnya, kemampuannya itu kalian kembangin, bisa belajar sendiri. Maksud saya kalau kalian nggak jadi apa-apa, itu berarti bukan kalian bodoh, tapi kalian malas. Nah, itu yang harus dihilangin rasa malas itu. Karena semuanya ada sekarang gitu. Semua bisa dipelajarin, semua bisa kita raih dan kita bisa capai. Semangatnya aja harus kalian tanamin terus. Pokoknya saya harus bisa gitu. Dan kesempatan itu akan sangat banyak. Banyak orang yang bisa kita tanya, banyak tempat yang bisa kita cari ilmunya, dan semua itu tersedia gitu, luar biasa. Nggak ada yang di zaman saya itu nggak ada gitu. Bahkan untuk berkomunikasi seperti ini mungkin di zaman saya akan sangat mustahil kali. Tapi inilah karena mengingat usia dan jabatan saya ingin sharing supaya nanti Indonesia ini maju sama-sama semuanya gitu. Saya pengen Indonesia maju, lebih maju daripada sekarang. Ini kan Mbak Elis, saya tutup. Terima kasih. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Frans atas insight-nya, luar biasa sekali pada malam hari ini. Kayaknya udah pada antusias nih Pak, udah pada mau nanya. Malah jangan raise hand dulu. Oke, nanti bakal dihitung. Dengan materi yang luar biasa, kita akan adakan sesi tanya jawab. Udah siap semuanya? Lower hand dulu. Ntar kita hitung. Oke, siap. 1, 2, 3. Masya Allah, luar biasa. Ramai banget nih. Oke, ada siapa yang pertama? Di sini saya lihat ada Kak Faid dari Sumatera Selatan. Ada Kak Faid dari Sumatera Selatan. Halo Kak Faid. Halo Kak. Oke. Boleh dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke, izin bertanya Pak. Kadang-kadang kan untuk mencapai sesuatu itu kan kita harus butuh komitmen gitu kan. Harus mencanai. Cuman kalau problem dari diri saya sendiri kan tuh sudah ada misalkan komitmennya itu, tapi kita kadang untuk konsisten itu susah Pak. Nah di situ ada nggak Pak untuk tips atau triknya agar kita tetap konsisten dengan apa yang sudah kita buat? Ya, terima kasih Mas Faid Wong Kitogalo. Pertanyaannya bagus ya. Kita sudah punya komitmen, punya keinginan, tapi mungkin ada kendala atau apa gitu. Yang pertama mungkin kalau bisa kasih saran, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu aja gitu. Jadi tadi kan makanya saya bilang perencanaan yang ke depan, yang mimpi setinggi langit itu boleh banget, bahkan dianjurkan gitu, sangat dianjurkan. Tapi mulai dari yang kecil-kecil dulu gitu. Nah, dengan yang kecil-kecil ini kita menjadi semacam berlatih untuk mencapai yang lebih besar. Dan itu akan membuat kita terbiasa disiplin, terbiasa komitmen, kemudian terbiasa untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Dan begitu nanti begitu masuk ke yang lebih besar lagi kita sudah siap. Yang kedua mungkin kita bisa ajak teman. Mungkin kalau misalnya nggak sanggup sendirian, kita ajak orang-orang atau teman-teman kita yang mempunyai cita-cita atau mimpi yang sama. Karena berdua atau bertiga atau berbanyak tuh akan lebih baik daripada sendirian. Ya, misalnya kita lagi malas, lagi capek, ada yang kasih teman kasih semangat. Kalau kita lagi mungkin nggak mood, bisa ada teman curhat dan lain sebagainya. Itu akan menjadi lebih lebih impactful ataupun lebih berdampak positif kalau kita punya teman-teman yang positif, yang punya mimpi yang sama dan bisa memberikan motivasi, saling memberikan motivasi. Begitu juga kalau teman kita mungkin lagi nggak mood atau lagi down, kita juga bisa kasih masukan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, kita juga jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Memang gagal ataupun mungkin ketidaksukaan ataupun bad mood itu akan membuat kita kadang-kadang motivasinya turun. Tapi dengan belajar diharapkan ini sih bisa menjadi satu kebiasaan yang bagus dan bisa menjadi modal kita juga untuk senantiasa memperbaiki diri. Jangan lupa juga tadi ya berdoa, karena ini juga dukungan yang sangat luar biasa.
Kalau kita nggak berdoa, masih ada yang di atas sana yang mengatur semuanya. Kalau mereka yang di atas sana nggak berkenan, ya percuma juga. Jadi doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing itu juga penting. Saya rasa itu sih, Mas Faid. Semoga bisa memberikan masukan. Oke, terima kasih Bapak. Gimana Kak Faid atas jawabannya dari Pak Frans? Sangat menjawab. Terima kasih, Pak. Oke, dari Kak Faid kita lanjut. Ada Kak Yuni dari Sulawesi Utara. Baik, terima kasih. Kak Elis, harusnya Sulawesi Tenggara. Oke, punten dipersilakan Kak. Kendari ya? Dari mana nih? Ya, Kendari, Pak. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih, Pak. Di sini Indonesia terkenal dan identik dengan keberagaman dan struktur yang ada di dalamnya pastinya, Pak. Dan juga tidak luput dengan adanya permasalahan seperti pendidikan, maksudnya pemerataan pendidikan, terus infrastruktur, dan lain sebagainya, Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak dalam hal ini, peran pemerintah untuk menunjang pemuda untuk menuju generasi emas, contohnya dalam hal ini perdesaan, Pak, khususnya. Makasih, Pak. Ya, makasih Mbak Yuni untuk pertanyaannya. Memang makanya tadi ya salah satu modal utama kalau dilihat dari sisi pemerintahan adalah infrastruktur yang memadai, yang sama antara di Kendari sama di Palembang, yang sama antara di Lahat sama mungkin di Bone sana, harusnya sama. Karena kalau ada ketimpangan atau gap, katakanlah di Kendari mungkin kualitas pendidikannya nggak terlalu bagus, maka Mbak Yuni mungkin akan mending saya milih kuliah di Jogja aja yang bagus kuliahnya, kan gitu. Jadi akhirnya orang-orang kumpulnya di Jogja, di Jakarta, atau di Surabaya yang kuliahnya bagus. Nah, salah satu cara pemerintah adalah kan memeratakan tadi itu. Makanya kita membangun fasilitas pendidikan yang sama, fasilitas kesehatan yang sama, karena pendidikan dan kesehatan ini adalah modal utama bagi kecerdasan dan kesehatan suatu bangsa. Gitu. Makanya dari APBN tadi, dari jatah belanjanya pemerintah itu, 20% itu digunakan untuk pendidikan. Dari seluruh total belanja, 20% dihabiskan untuk pendidikan, 5% dihabiskan untuk kesehatan. Nah, ini uang inilah yang digunakan untuk misalnya untuk memberikan sekolah yang gratis, sampai lulus SMA, memberikan fasilitas kesehatan yang bagus, dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan pemuda-pemuda di desa, kita juga sudah sejak 2014 ya, udah hampir 10 tahun ini kita punya dana desa yang kita transfer dari pusat ke desa langsung. Dan ini sih diharapkan bisa membangun desa tidak hanya dari sisi infrastruktur, tapi juga dari sisi kualitas sumber daya manusianya. Jadi kita memberikan dana bantuan sosial ke desa-desa, dan juga kita coba untuk memberdayakan pemuda-pemuda di desa melalui gerakan-gerakan kepemudaan di sana. Yang diharapkan bisa timbul generasi-generasi muda baru dari pedesaan yang nanti mempunyai kesehatan yang bagus, pendidikan yang cerdas, dan juga daya tahan yang tangguh gitu. Desa ini memang menjadi fokus dari pemerintahan sekarang, karena selama ini kan dia nggak tersentuh ya. Dan sejak beberapa tahun yang lalu kita sudah mempunyai dana desa. Nah, inilah dana desa inilah diharapkan bisa membangun pedesaan dan berkesinambungan, jadi terus menerus. Kita berharap kalau Bu Menteri Keuangan itu Sri Mulyani Indrawati selalu menggambarkan gini, kita itu Indonesia tuh kayak di rumah aja gitu. Kita mau tidur di ruang tamu, mau tidur di ruang keluarga, mau tidur di ruang tempat tidur, itu harusnya sama-sama Indonesia, sama-sama rumah kita. Nggak boleh kita misalnya tahu-tahu begitu masuk ke ruangannya lebih jelek daripada yang lain. Harusnya semua sama, semua mempunyai kesempatan yang sama, semua mempunyai mimpi yang sama. Jadi kita harusnya satu. Nah, itulah yang kita bangun. Kalau dibilang kenapa kita bangun jalan tol, padahal kita nggak perlu jalan tol, kita perlunya bahan makanan. Ya, memang bahan makanan nggak dianterin pakai mobil atau pakai kendaraan yang membangun infrastruktur, kan itu perlu juga.
Jadi kita dari sisi infrastruktur contohnya itu kita ketinggalan sekitar 10 tahun sampai 15 tahun dari negara-negara maju. Oleh karena itu makanya kita menghubungkan berbagai macam kota-kota di seluruh Indonesia ini, termasuk pedesaan-pedesaan, dengan membangun infrastrukturnya supaya terhubung semua sehingga diharapkan distribusi bisa menjadi lebih lancar. Kalau distribusinya lancar, ongkos atau biaya transportasi menjadi murah. Kalau biaya transportasi menjadi murah, maka harga-harga menjadi lebih murah dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat di Indonesia secara merata. Begitu Mbak Yuni dari Kendari. Baik, terima kasih Pak Frans. Gimana Kak Yuni? Terima kasih Pak Frans, sangat menjawab sekali pertanyaan. Masya Allah. Oke, selanjutnya ada Kak Badrun. Dipersilakan Kak Badrun. Kak Badrun boleh bertanya? Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya, apa suara Badrun jelas? Jelas, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Sebelumnya, salam sejahtera. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan juga layar yang diberikan kepada saya selaku perwakilan Duta Inspirasi Indonesia mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara, partner dari Yuni tadi. Ya. Oke. Sebelumnya sebuah privilege ya bagi saya bisa diberikan kesempatan dan bisa bertemu langsung dengan salah satu staf ahli keuangan yang kurang lebih relate dengan bidang Badrun keuangan. Harapannya lewat kesempatan malam hari ini bisa membawa sebuah insight bagi saya khususnya di bidang saya keuangan. Oke. Sebelumnya Badrun sedikit highlight pembawa materi Bapak tadi terkait dengan generasi muda itu bukan hanya sebatas kepintaran ataupun kecerdasan. Nah, dan terlepas dari situ, saya kembali mengingat salah satu influencer kita, salah satu influencer dan juga founder dari Alibaba Group, mungkin teman-teman tahu, Jack Ma, yang dimana beliau mengatakan bahwa apa membedakan antara bijak dan pintar, gitu. Orang bijak tahu apa yang mereka tidak inginkan, sementara orang pintar tahu apa yang mereka inginkan. Artinya, orang bijak ketika mereka tahu apa yang mereka tidak inginkan, ketika misalnya ada salah satu ataupun suatu hal yang mendatanginya, mereka bisa memilah apa yang bisa bermanfaat bagi mereka, sehingga mereka bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Sementara orang pintar, menurut beliau, orang pintar terkadang ketika misalnya dihadapkan dengan suatu peluang, mereka kadang hanya menelan mentah-mentah gitu, tanpa memilah apakah hal itu memberikan efek positif ataupun negatif. Nah, dari hal itu, Badrun kembali flashback ataupun mencoba mengembalikan ke diri pribadi. Oh, ternyata sebenarnya generasi muda saat ini bukan hanya soal kecerdasan ataupun kepintaran, tetapi bijak pun ternyata diperlukan pada saat ini. Nah, kembali lagi ke situ, tentunya bijak di sini banyak sekali ataupun memiliki arti luas, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Nah, dan kebetulan malam hari ini membahas soal perang generasi muda, dan juga kebetulan pemantiknya adalah pada bidang keuangan. Pertanyaan Badrun adalah bagaimana sih kita sebagai generasi muda, khususnya kita yang saat ini sedang mencoba menjadi agen perubahan guna mencapai Indonesia Emas 45, walaupun hanya dari segi keuangan. Nah, mungkin Bapak, ketika misalnya kita membahas soal keuangan, tentu ada yang mengira apa sih gitu. Sebenarnya apa sih benefit dari keuangan gitu. Toh hanya membahas keuangan, deflasi, inflasi, tetapi dampak dari keuangan, walaupun hanya sebatas keuangan, tetapi ketika misalnya kita bisa manage dari diri pribadi, tentunya memberikan benefit khususnya bagi kemajuan Indonesia. Nah, mungkin dari Bapak sendiri bisa men-sharing atau bisa membagi nih, kira-kira kita sebagai generasi muda bagaimana sih bisa berkembang ataupun bisa mensupport kita sebagai generasi yang mewujudkan Indonesia emas walaupun hanya sebatas dengan kata uang gitu. Nah, mungkin Bapak bisa sharing-sharing nih, siapa tahu kami bisa termotivasi dan juga sebagai pelajaran dan sebuah insight bagi kami untuk bisa di-sharing ke orang lain. Oke, terima kasih. Itu dari siapa? Saya kembalikan. Terima kasih Mas Badrun. Mas Badrun kalau boleh tahu kuliah atau kerja? Kuliah, Pak. Jurusan akuntansi. Oh, akuntansi, oke. Ya.
Pertama, terima kasih Mas Badrun tadi beberapa masukan, terutama dari pandangannya Jack Ma. Saya juga baru dengar tuh ya tentang Jack Ma mengenai filsafat yang dia berikan, tapi sangat bagus kalau menurut saya. Memang pintar saja tidak cukup pada intinya. Nah, kemudian kalau ditanya bagaimana peran pemuda dari sisi keilmuan ya. Nah, tadi yang saya sampaikan, keilmuan apapun ilmunya sebenarnya semua bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk kepentingan bangsa dan negara ini, termasuk dari sisi keuangan dan atau akuntansi. Kalau akuntansi itu biasanya ini kalau karena Badrun ini akuntansi ya, mungkin nanti bisa menjadi auditor yang mengaudit mungkin perusahaan, ataupun kalau misalnya bekerja di Kementerian Keuangan seperti saya mungkin jadi auditor atau pemeriksa pajak dan lain sebagainya. Ini perannya sangat penting kalau menurut saya, karena sebuah kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis tanpa disertai niat yang baik ataupun pekerjaan yang berintegritas atau yang jujur, itu dia akan sangat rawan untuk adanya penyimpangan ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak pada mestinya. Nah, itulah fungsi dari para auditor ataupun mereka yang berada di bidang keuangan untuk mengaudit apakah kegiatan bisnisnya ini memang benar-benar dijalankan secara benar, secara berintegritas, tidak melakukan penyuapan, tidak melakukan korupsi dan lain sebagainya. Peran akuntan dalam hal ini untuk memberikan laporan keuangan itu juga sangat penting, karena ini menjadi salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban dari sesuatu kegiatan. Kami di pemerintahan juga diaudit, Mas Badrun. Yang mengaudit itu namanya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Dan situ banyak sekali para akuntan yang melakukan audit pada seluruh kementerian atau lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan. Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangannya itu selalu diaudit setiap tahun. Dan alhamdulillah pemerintah pada tahun ini setelah 5 tahun berturut-turut juga mendapatkan laporan keuangan wajar tanpa pengecualian, atau dalam kata lain bagus gitu ya. Nah, bagaimana peran kita? Nah, peran kita tadi pertama belajar sedalam-dalamnya, fokus sehingga bisa mempunyai ilmu yang mumpuni, mempunyai ilmu yang sangat dalam satu bidangnya, apapun bidangnya, mau bidang keuangan, bidang hukum, bidang ekonomi, apapun bidangnya. Dengan begitu kita akan dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidangnya. Saya ambil contoh gini, misalnya Mas Badrun nih. Mas Badrun ahli banget bidang akuntansi. Misalnya akuntansinya apa? Akuntansi perusahaan. Perusahaannya perusahaan di bidang apa? Perusahaan di bidang kelapa sawit misalnya. Begitu Mas Badrun fokus dan ini pada perusahaan keahliannya, begitu orang mau mencari narasumber misalnya, siapa nih yang ahli kelapa sawit? Pasti yang keinget namanya Mas Badrun. Atau di perusahaannya misalnya bekerja di satu bidang tertentu, begitu dicari mana nih akuntan yang jago, yang bisa, yang jujur dan punya integritas tinggi, pasti keinget Mas Badrun. Karena apa yang Mas Badrun kerjakan, apa yang Mas Badrun lakukan itu memberikan kesan yang mendalam, karena punya tadi integritas yang tinggi, kejujuran, kemudian juga disiplin, akhirnya membuat reputasi kita menjadi baik di mata orang dan selalu dipakai dan selalu diingat gitu. Nah, itulah nilai suatu reputasi atau value dari seorang manusia atau seorang pemuda yang bisa menjadi andalan. Ambil contoh yang nyata lah, suatu merek handphone gitu. Itu kan handphone kan kalau misalnya kita lihat, ini kan sama nih, layarnya sama, isinya sama, ini sama. Tapi kenapa yang satu murah, yang satu mahal? Yang satu harganya 2 juta, yang satunya 10 juta. Karena value di dalamnya beda gitu. iPhone itu, kalau misalnya iPhone bisa dibilang merek handphone termahal sekarang. Kalau kita bongkar komponennya, itu paling cuma nggak nyampe 2 juta. Tapi karena ada value di situ, ada nilai-nilai. Pertama, mereknya udah diakui di dunia, kemudian dia diakui sebagai peralatan yang super canggih, mungkin hasil fotonya, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang di dalamnya. Dan value itu yang memberikan nilai tambah. Kalau isinya emang mungkin sama dengan merek-merek Vivo, merek-merek yang Samsung dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan value-nya. Nah, untuk itulah kita harus punya value juga. Misalnya Mas Badrun tadi punya value apa yang lebih, nggak sekedar akuntan, nggak sekedar cuman ahli di bidangnya, tapi juga value punya, wah dia jujur orangnya, oh dia punya disiplin tinggi, oh dia mengerjakan sesuatu lebih dari yang kita minta. Nah, dengan nilai begitu, Mas Badrun akan punya
sesuatu yang lebih di mata orang lain, dan pasti insya Allah bisa bermanfaat, dan insya Allah juga bisa membuat orang terinspirasi, sehingga akan timbul banyak badrun-badrun lainnya, dan akhirnya menginspirasi satu Indonesia. Gitu. Jadi value itu bisa kita tumbuhkan, kita bisa sebarkan, dan kita bisa motivasi orang lain untuk kita bersama-sama. Karena kalau misalnya udah sukses nih, misalnya Bas Badrun udah sukses sebagai akuntan, terus sukses sendiri, itu percuma kalau menurut saya. Nggak ada value-nya, karena orang yang bermanfaat, kalau di agama Islam kan, orang yang paling bermanfaat, orang yang paling berguna adalah orang bermanfaat bagi orang lain. Kan? Ya kalau kita cuma sukses sendiri ya percuma juga. Cuma sukses doang, tapi nggak mulia. Harusnya jadi sukses mulia. Mulia dalam arti punya nilai lebih, bisa menginspirasi orang lain atau mengajak orang lain untuk menjadi sukses juga. Gitu Mas Badrun. Jadi mudah-mudahan kalau kita sendiri bisa menginspirasi orang lain, apapun pekerjaan kita, mau bidang keuangan, mau bidang hukum, bidang yang lain, kan menurut saya nggak ada bidang yang lebih ataupun kurang dari bidang yang lain, semua bidang sama. Sepanjang kita fokus dan kita bisa mendalami dan kita bisa mempunyai nilai lebih dari situ, itu sangat bermanfaat. Gitu. Itu Mas Badrun. Masya Allah. Terima kasih Pak Frans. Gimana Kak Badrun? Sangat-sangat berterima kasih dan alhamdulillah bisa sedikit menjawab keresahan saya dan juga bisa menambah insight juga bagi saya pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Badrun. Terima kasih juga Pak Frans atas materi dan insight-nya yang luar biasa serta menjawab pertanyaan yang keren-keren banget, mewakili banget ya teman-teman semua. Tapi mohon maaf teman-teman yang raise hand, kita pada malam hari ini hanya 3 buka pertanyaan. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, boleh banget nih ke Instagramnya Pak Frans gitu ya. Silakan. Langsung ke Instagram beliau. Ada Frans1108 ya Pak nama Instagramnya? Ya, Frans 1108. Ya, benar. Jadi teman-teman bisa langsung cek ke Instagramnya Pak Frans. Gitu. Baik, mungkin kita cukupkan gitu ya coaching pada malam hari ini. Insight dari peran generasi muda Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 itu memang benar-benar sebenarnya sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana peran generasi muda itu memang sangat-sangat berperan penting dalam memajukan Indonesia, khususnya menuju Indonesia Emas 2045. Bukan seberapa pintarnya kita, bukan seberapa berprestasinya kita, tapi ada 5 faktor yang menunjang kesuksesan kita. Salah satunya yang paling pertama adalah kejujuran, dan yang kedua ada kedisiplinan. Selanjutnya juga kita mulai awali hari kita dengan berdoa, berniat, dan hindari hal-hal negatif. Kemudian diakhiri dengan berdoa kembali, kemudian evaluasi diri juga. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin terima kasih banyak Pak Frans. Kepada rekan-rekan PDD, boleh minta tolong ditampilkan sedikit kenang-kenangan duta inspirasi untuk Pak Frans mungkin. Ya baik, boleh diambil capture ya Pak ya? Mau difoto sebentar. PDD siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih. Ya Pak, mungkin Bapak bisa closing statement sedikit untuk duta inspirasi nih Kak. Ya, saya mengucapkan selamat buat para duta inspirasi Indonesia batch 5. Mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan, apa yang sharing selama bersama-sama itu bisa bermanfaat, dan apabila nanti setelah selesai dengan acara ini, tentu saja kalian harus saling tetap berkoneksi, karena salah satu kunci kesuksesan adalah tadi ya, saling punya koneksi satu sama yang lain. Kemudian juga jangan lupa untuk terus saling memberikan motivasi dan semangat satu sama lain, karena dengan begitu kita bisa selalu mempunyai semangat yang sama, mimpi yang sama untuk menuju Indonesia yang lebih hebat di tahun 2045.
Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa untuk kesuksesan dan keselamatan masing-masing. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas insight-nya, terima kasih atas masukannya pada malam hari ini, sangat luar biasa sekali. Mungkin semoga bermanfaat juga untuk teman-teman semua dan semakin menginspirasi untuk ke depannya. Amin, amin. Mungkin PDD bisa menampilkan sertifikat moderator. Mohon izin. Baik, mungkin ada kendala sedikit ya. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Frans yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk Duta Inspirasi Indonesia. Lagi dan lagi, kami sangat-sangat berterima kasih. Oh ya, baik. Terima kasih kepada pihak PDD. Ya, baik. Boleh di capture. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya Mbak Elis dan semuanya. Saya izin live ya. Mohon izin Pak, boleh foto semua oke, dulu? oke, boleh. Oke. PDD mohon dibantu ya. Udah siap? Oke, baik. Boleh. 50.000. Mohon izin. Ya baik. 1, 2, 3. Lagi. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Boleh. Slide berikutnya lagi. 1, 2, 3. Terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans atas waktunya. Terima kasih semuanya. Semangat ya. Iya Pak. Iya Pak, siap. Saya izin live. Terima kasih. Terima kasih Bapak.